Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan lanjutkan pembahasannya tentang deret volta. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kespontanan suatu reaksi redoks, yaitu dengan animasi 3 percobaan. Untuk percobaan pertama logam Zn dengan CuSO4, redoksnya berlangsung spontan karena terjadi perubahan warna dan ada endapan. Ya. Kemudian logam Zn mampu mendesak logam Cu dalam bentuk ion. Percobaan kedua, Cu dengan ZnSO4, reaksinya berlangsung tidak spontan karena tidak terjadi perubahan apa-apa, di mana di sini logam Cu tidak mampu mendesak logam Zn dalam bentuk ion. Kemudian percobaan ketiga, Mg dengan larutan CuSO4, reaksinya berlangsung spontan. Terjadi perubahan warna dan ada endapan Cu. Di sini logam Mg-nya mampu mendesak logam Cu dalam bentuk ion. Nah, adakah hubungan antara kespontanan suatu reaksi redoks dengan harga potensial selnya? Karena kita kemarin sudah belajar tentang rangkaian sel voltanya dan bagaimana menjelaskan reaksi pendesakan logam, ikutin terus sampai selesai. Oke, kita akan coba menghitung harga potensial selnya dari masing-masing percobaan. Ya, di sini data potensial reduksinya untuk Cu 2+ itu plus 0,34 volt, Zn2+ min 0,76 volt, Mg2+ min 2,37 volt. Maka untuk percobaan 1, reaksinya Zn dengan CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. E-selnya dirumuskan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Maka dalam reaksi ini Cu-nya mengalami reduksi dan Zn-nya mengalami oksidasi. Ya. Sehingga di sini kita masukkan harganya, E-selnya berarti plus 0,34 volt dikurangi Zn-nya min 0,76 volt. Maka E-selnya akan ketemu plus 1,10 volt. Harganya potensial selnya positif, maka reaksi berlangsung spontan. Kemudian kita lihat percobaan yang kedua, reaksinya antara Cu dengan ZnSO4 menjadi CuSO4 plus Zn. Rumusnya sama, E-sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Untuk reaksi ini Zn-nya reduksi dan Cu-nya adalah oksidasi. Ya. Maka kita masukkan harga E0-nya Zn min 0,74 volt, Cu min plus 0,34 volt. Berarti harga E-selnya di sini min kali plus min berarti harganya min 1,10 volt. Ternyata potensial selnya harganya negatif dan reaksi tidak berlangsung spontan. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Kemudian biasanya persamaan reaksinya ditulis seperti ini kalau dia tidak berlangsung secara spontan. Lalu percobaan yang ketiga, untuk reaksi Mg dengan CuSO4 menjadi MgSO4 plus Cu, rumusnya sama, E-sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Kita masukkan harganya, reduksinya di sini adalah Cu, ya, Cu, kemudian oksidasinya adalah Mg. Mg 0 menjadi plus 2 dalam
reaksi ini berarti mengalami oksidasi. Maka kita masukkan harganya Cu plus 0,34, Mg-nya min 2,37. Min dengan min plus, maka di sini potensial selnya plus 2,71 volt. Dan reaksi berlangsung spontan. Berdasarkan data perhitungan potensial sel atau E-sel, untuk percobaan 1 dan 3, harga E-selnya bertanda positif dan reaksi berlangsung spontan. Sedang untuk percobaan 2, harga E-selnya bertanda negatif dan reaksi tidak spontan. Jadi, harga potensial sel dapat dipakai untuk meramalkan berlangsungnya suatu redoks. Ya, nilai potensial sel itu menunjukkan 3 ciri pada sel volta. Yang pertama, menunjukkan listrik yang dihasilkan pada sel volta tersebut. Yang kedua, jika nilai E-selnya lebih besar dari 0 atau tandanya positif, maka reaksi redoksnya berlangsung spontan, dan jika E-selnya kurang dari 0 atau tandanya negatif, maka reaksi redoksnya tidak berlangsung spontan. Lalu bagaimana memperkirakan berlangsungnya suatu reaksi redoks selain menggunakan harga potensial sel? Karena pada animasi reaksi redoks spontan, di situ dikatakan ada reaksi pendesakan logam. Ya, Zn dengan CuSO4 bereaksi spontan karena Zn mampu mendesak ion Cu2+, ya, mendesak logam Cu dalam bentuk ion. Nah, ini menggunakan deret volta, ya. Berdasarkan deret volta, reaksi pendesakan itu dituliskan secara umum L solid ditambah M larutan dalam bentuk ion, M-nya di sini menjadi L larutan plus M. Jadi reaksi berlangsung dengan syarat L logam terletak di sebelah kiri dari logam M dalam bentuk ion, ya. Jadi yang bisa mendesak itu harus ada di sebelah kiri dari logam yang didesak dalam bentuk ion. Nah, apa itu deret volta? Deret volta adalah deret yang digunakan untuk mengurutkan unsur-unsur logam berdasarkan nilai potensial elektroda yang dimiliki unsur tersebut. Nah, deret volta biasanya dituliskan seperti ini. Ada yang menuliskan dari kiri ke kanan, ada juga yang menuliskan dari atas ke bawah, ya. Di sini deret voltanya ada Li, Kba, Ca, Na, Mg, Al sampai Au, mas, ya. Nah, pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektroda lebih negatif ditempatkan di sebelah kiri. Jadi yang harganya lebih negatif itu ada di sebelah kiri, sedangkan unsur yang potensial elektrodanya lebih positif ditempatkan di sebelah kanan, ya. Jadi yang lebih negatif di sebelah kiri. Semakin ke kiri, E0-nya semakin kecil, logamnya semakin reaktif dan mudah mengalami oksidasi. Sedangkan semakin ke kanan, E0-nya semakin besar, logamnya semakin kurang reaktif, makin mudah mengalami reduksi. Nah, bagaimana cara menghafalkan deret volta yang panjang ini? Ada caranya nih, Ibu kasih caranya biar mudah. Lihat ya di sini. Nih cara ngafalinnya. Li, lihat ya. Jadi yang tertulis dengan warna merah ini adalah logam-logam yang ada di dalam deret volta. Lihat
ke bawah. Ke K-nya itu berarti K. Bawah BA-nya itu adalah logam BA. Kemudian CA itu cantik. NA itu nanti. MG itu mang. Ya, ini yang merah M sama G. Kemudian AL itu Ali. MN itu minta. ZN Zian. CR cari. FE Ferry. CD cepat. C dengan D. Kemudian CO coalnya. Kemudian NI Nita. SN sedang. PB puber. H-nya huh. SB-nya sebel. BI-nya Bima. CU-nya curang. HG-nya hingga. AG-nya agam. PT-nya pucat. AU-nya au. Ya. Jadi kita mudah menghafalnya. Lihat ke bawah cantik. Nanti Mang Ali minta Zian cari Ferry. Cepat. Coalnya. Gemuk-gemuk sedikit di sini ya. CO itu coalnya. Nita sedang puber. Sebel. Bima curang hingga agam pucat. Au. Ya. Jadi ini cara menghafal deret volta. Sehingga kita mudah menghafalkan. Oke. Nah, jadi berdasarkan deret volta yang panjang tadi, lihat ke bawah cantik, nanti Mang Ali minta Zian cari Ferry dan seterusnya, kita bisa meramalkan. Untuk percobaan yang pertama, antara Zn dengan CuSO4 menjadi ZnSO4 dan Cu. Reaksinya kenapa berlangsung spontan? Karena logam Zn, L tadi ya, berada di sebelah kiri dari Cu. Zn berada di sebelah kiri dari Cu. Dalam bentuk ion Cu-nya atau dalam bentuk senyawa, CuSO4. Jadi yang bisa mendesak logamnya harus yang sendirian, ya. Maka Zn disebut mampu mendesak Cu. Untuk percobaan kedua, Cu dengan ZnSO4 reaksinya tidak spontan. Kenapa? Karena yang sendirian ini kan logam Cu, itu Cu berada di sebelah kanan dari Zn. Sehingga Cu tidak mampu mendesak Zn. Maka reaksinya berlangsung tidak spontan. Ditulis seperti ini, tidak berlangsung reaksinya. Untuk percobaan yang ketiga, Mg dengan CuSO4 menjadi MgSO4 plus Cu, reaksinya spontan karena kalau kita lihat di dalam deret volta, Mg ada di sebelah kiri dibandingkan dengan Cu. Nah, sehingga Mg mampu mendesak Cu. Maka dengan deret volta ini kita juga bisa meramalkan apakah suatu reaksi redoks bisa berlangsung spontan atau tidak spontan berdasarkan reaksi pendesakan logam. Jadi kita bisa mengetahui bahwa reaksi redoks bisa berlangsung spontan secara teori dengan menghitungnya E-selnya dengan rumus E reduksi dikurangi oksidasi. Selain itu kita juga bisa meramalkan reaksinya spontan atau tidak spontan dengan deret volta. Oke? Nah, sekarang ada 5 soal latihan. Berdasarkan deret volta, ramalkan reaksi redoks di bawah ini apakah berlangsung spontan atau tidak spontan tanpa kalian harus menghitung E-selnya. Jadi hanya dengan bermodalkan deret volta kalian bisa menjawab soal ini. Oke, silakan dicoba. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi mampu memberikan kalian pemahaman tentang deret volta. Terima kasih.
Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.